Ya itulah yang membuat kita juga jadi ikut penasaran gitu. Sebenarnya apa yang dikerjakan? Kok tiba-tiba jadi ratusan miliar kekayaan? Ya memang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu akan rasanya sulit dijawab oleh Budi Ari, dan bahkan mungkin lebih sulit dibandingkan untuk men-tracking atau mencari tahu alur aliran dana judi online. Selamat malam semuanya. Hari ini salah satu elit PDI Perjuangan memberikan perlawanan kepada Budi Ari dengan satu pertanyaan yang sangat-sangat sulit sekali untuk dijawab oleh siapapun. Bahkan termasuk oleh Budi Ari. Karena kemudian Deddy Sitorus bertanya kepada Budi Ari terkait harta kekayaan yang mencapai ratusan miliar itu kerja apa sih Budi Ari? Dapat dari mana sih? Itu benar-benar satu pertanyaan yang sangat-sangat menghujam, dan pertanyaan yang disampaikan oleh Deddy Sitorus ini kemudian dianggap setimpal karena sebelumnya Budi Ari menyenggol-nyenggol PDI Perjuangan yang dianggap ikut terlibat dalam kasus judi online atau surat dakwaan yang menyebutkan bahwa Budi Ari mendapatkan fee sebesar 50% untuk pengamanan website judi online. Ya sebelumnya kan sudah beredar rekaman suara Budi Ari yang bicara dengan wartawan yang mengatakan bahwa ini otaknya ini adalah Budi Gunawan dan PDI Perjuangan. Entah otak yang mana gitu ya. Entah otak judi online-nya atau otak untuk mengintervensi atau menekan jaksa untuk menyeret nama Budi Ari untuk mendapatkan fee sebesar 50%. Tapi intinya rekaman ini sudah beredar sangat luas sekali di sosial media, dan nampaknya itu sengaja untuk kemudian disebarkan gitu. Karena sebenarnya rekaman ini kan tidak untuk disebarkan, karena itu dibuat seolah-olah itu telepon antar pribadi antar Budi Ari dengan salah seorang wartawan, dan Budi Ari nampak marah sekali kepada wartawan ini. Dan ya seharusnya yang komunikasi atau settingan pembicaraan yang tidak perlu dipublikasikan atau tidak untuk disebarkan itu sekarang jadi disebar kemana-mana gitu ya, dan itu dicurigai settingan setelah saya pikir-pikir gitu. Karena kalau seandainya Budi Ari ini beneran marah kepada si wartawan ini, kenapa ini kemudian disebarkan, ini tidak atau tanpa persetujuan Budi Ari gitu ya, udah pasti wartawannya ini kena gitu, karena dia menyebarkan satu rekaman pembicaraan yang ya seharusnya tidak disebarkan. Itu kan percakapan antara mereka saja, antara mereka berdua. Tapi ketika ini sengaja disebarkan, itu ya menunjukkan ada satu settingan gitu. Karena unik juga Budi Ari nelpon ke seorang wartawan gitu ya, mungkin kenal gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari profil media online-nya itu nggak ada yang baca itu. Sehari yang baca cuma 100-200 user lah. Makanya ini kayaknya sengaja nih dibuat settingan seperti itu, seolah-olah Budi Ari nelpon marah-marah Budi Gunawan yang menjadi otak gitu ya. Dan setelah itu sengaja dibocorkan oleh media terkait atau si wartawan tersebut, dan kemudian setelah itu Budi Ari bisa membangun satu framing atau cerita-cerita palsu gitu. Karena di kesempatan yang lain ketika Budi Ari hadir di acara program Gaspol Kompas TV, itu tiba-tiba Budi Ari mengatakan bahwa ada partai yang menjadi mitra judi online. Jadi seolah-olah gitu ya, Budi Ari itu ingin menyerang PDI Perjuangan tapi tanpa menyebut nama PDI Perjuangan. Jadi yang menyebut nama PDI Perjuangan biarlah suara rekaman yang tidak dikonfirmasi kebenarannya itu. Rekaman yang beredar sekarang itu kan rekaman yang menyebut bahwa Budi Gunawan dan PDI Perjuangan terlibat dalam judi online atau dakwaan yang menyebut Budi Ari mendapat 50% fee. Jadi ini satu narasi peta umpet atau lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Jadi PDI Perjuangan coba diserang, dan kemudian setelah itu ya nggak ngaku siapa yang nyerang gitu ya. Oh, yang nyebar suaranya juga bukan Budi Ari kok, itu kan wartawan yang nyebar. Dengan harapan nampaknya ini diharapkan bisa menyerang PDI Perjuangan atau ikut bertanya sebenarnya PDI Perjuangan atau Budi Gunawan ini ikut terlibat atau enggak gitu ya. Saya pribadi ikut menanyakan juga gitu ya, apakah jangan-jangan Budi Gunawan juga terlibat. Kalau memang terlibat silahkan diperiksa. Tapi dari semua kolom komentar yang saya baca, itu rasanya tidak ada satupun orang menaruh kecurigaan kepada Budi Gunawan. Semua orang tetap menunggu Budi Ari kapan dijadikan tersangka.
Jadi narasi peta umpek yang coba dimainkan oleh Budiari dan Projo ini itu sekarang bisa dibilang gagal karena orang tidak teralihkan. Orang tidak bertanya kepada Budi Gunawan atau PDI Perjuangan. Nah, karena ini tidak berhasil gitu ya, rasanya ini kemudian terbaca sama Deddy Sitorus. Ya karena serangan yang disampaikan oleh Budiari itu memang kayak nggak masuk akal gitu. Budi Gunawan jelas dia adalah Menko Polkam hari ini dan bagian dari Kabinet Merah Putih. Nggak ada hubungannya dengan PDI Perjuangan. Lawang PDIP nggak punya nggak punya menteri kok, lawang belum berkoalisi gitu. Dan Budi Gunawan ya setahu saya juga bukan struktur partai, bukan pengurus, bukan kader juga. Memang punya kedekatan dengan Ibu Megawati secara pribadi, tapi nggak ada gitu, nggak ada dalam struktur partai atau anggota atau kader gitu. Sehingga kalau Budi Gunawan dianggap PDI Perjuangan oleh Budiari, inilah yang menunjukkan bahwa narasinya sangat-sangat lemah sekali. Apalagi setelah itu, setelah pernyataan Budiari ini terkait surat dakwaan yang katanya di framing atau di fitnah atau hoax gitu ya. Itu kan yang coba dimainkan sama Projo dan Budiari setelah munculnya surat dakwaan. Oh, itu framing, itu hoax gitu ya. Itu kemudian dibantai sama Kejaksaan Agung yang memastikan bahwa semua surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa itu pasti bersumber dari fakta dan bukti. Sehingga narasi-narasi yang dibangun sama Projo atau Budiari yang menyebut itu framing atau hoax itu benar-benar terbantahkan. Nah, Deddy Sitorus kemudian melihat ini kayaknya gitu ya. Oh, ini nggak berhasil nih. Ngelihat komentar orang-orang, nggak ada yang pro sama Budiari. Bahkan orang-orang yang anti dengan PDI Perjuangan pun itu nggak percaya kalau kemudian PDI Perjuangan disebut terlibat dalam kasus ini gitu. Sehingga Deddy Sitorus dengan santainya gitu ya kemudian menanyakan kekayaan Budiari. Karena sekarang semua orang yang menyerang Budiari gitu. Nggak ada yang percaya dengan dia ini. Jadi dari mana itu uang 100 miliar atau kekayaan 100 miliar yang dimiliki oleh Budiari ini gitu. Sehingga sampai kemudian bisa sekaya itu gitu. Dan ada yang menarik atau janggal dari LHKPN Budiari yang mencapai 100 lebih miliar itu. Karena LHKPN Budiari ini pertama kali disampaikan itu ketika dia dilantik menjadi Wakil Menteri Desa Tertinggal tahun 2019. Seharusnya gitu ya. Dan itu juga disampaikan katanya kalau kita baca beritanya di media ya semua menteri dan wakil menteri itu menyampaikan LHKPN-nya. Tapi yang dipublikasikan khusus punya Budiari itu hanya ketika dia dilantik sebagai menteri. Ketika dia sudah tidak jadi wamen. Jadi ketika pertama kali dia jadi wamen tahun 2019 lalu, LHKPN-nya katanya ada, tapi tidak terbuka dan tidak diketahui itu berapa. Tiba-tiba ngilang aja. Pokoknya kalau kalian cek sekarang di media itu nggak ada tuh, nggak ada jejaknya gitu ya. Ya mungkin yang tahu hanya Tuhan dan KPK. Tahu. Silahkan aja ditanya kepada KPK kenapa itu tidak terbuka. Karena biasanya yang namanya pejabat itu semuanya terbuka, semuanya ada biasanya. Kecuali punya Budiari. Nah ini kenapa? Karena LHKPN pertama yang bisa dicek di media itu hanya LHKPN Budiari ketika menjabat sebagai Menkominfo dan itu totalnya sudah mencapai 101 miliar rupiah. Dan setelah menjadi Menkominfo, selanjutnya tahun-tahun selanjutnya kekayaan Budiari hanya naik tipis 102, 104 miliar rupiah. Yang menarik, sebelum dia menjadi Menkominfo, ketika dia menjadi Wakil Menteri Desa, ini berapa? Kekayaannya berapa gitu. Ini kan yang kemudian membuat orang jadi bertanya-tanya gitu ya. Ini kenapa kok tiba-tiba ngilang ini LHKPN-nya atau nggak bisa diakses oleh media atau kita semua gitu ya. Karena kalau biasanya para pejabat kita seperti katakanlah Pak Jokowi misalkan atau Pak SBY atau siapapun lah menteri-menteri kita, itu kan LHKPN-nya kan tiap tahun ada itu ya. Dan kita bisa bandingkan dari tahun ke tahun itu kenaikannya berapa. Ada yang naik 10 miliar, ada yang naik 100 miliar gitu ya. Ada yang naik 1 miliar, ada yang berkurang. Itu kan bisa kita lacak itu. Tapi khusus punya Budiari ini nggak bisa dibandingkan karena LHKPN di tahun 2019 lalu itu nggak ada.
tidak terpublikasikan dan kita tidak bisa tahu berapa sebenarnya kekayaan Budi Ari ketika pertama kali menjadi wakil menteri desa atau menjadi pejabat di Indonesia. Dan karena tidak ada perbandingannya, kita hanya diberikan data terakhir di tahun 2023 ketika Budi Ari sudah menjadi Menkominfo dan total kekayaannya mencapai 101 miliar rupiah. Dan ini rasanya patut untuk ditanyakan juga kepada KPK, kenapa nggak ada? Kenapa berita-beritanya kayak nggak ada sama sekali gitu. Saya sih sudah ngecek gitu ya, silahkan kalian teman-teman kalau masih juga penasaran, kalian cek sendiri deh gitu ya, apakah ada berita-berita terkait LHKPN di tahun 2019 lalu. Dan nampaknya Deddy Sitorus ini tahu sesuatu. Ya, karena bagaimanapun dulu kan ya satu kelompok, satu geng, satu tempat nongkrong gitu kan. Ya meskipun mungkin beda tempat, tapi kan ya saling kenal lah gitu ya. Sehingga itulah yang membuat Deddy Sitorus hari ini menanyakan kenapa kekayaan yang 100 miliar rupiah milik Budi Ari itu didapat dari cara yang gimana gitu. Kerjaannya tuh apa gitu kan. Kekayaan orang itu kan kalau sudah 100 miliar rupiah itu kan biasanya jelas gitu ya. Ya karena profesinya misalkan artis atau ada YouTuber atau ada bintang iklan, sinetron atau pemain film misalkan gitu ya, atau arsitek, kontraktor, punya perumahan atau punya produk kalau misalkan bukan sebuah profesi tertentu, misalkan punya barang-barang yang dijual dan laku sekali sehingga itu kemudian membuat pemiliknya menjadi sangat kaya raya ini gitu. Dan Budi Ari setahu kita nggak ada. Tiba-tiba kaya aja. Produknya kita juga nggak ngerti ya, Projo kan bukan sebuah produk gitu kan, itu kan kelompok relawan. Tapi ya itulah yang membuat kita juga jadi ikut penasaran gitu, sebenarnya apa yang dikerjakan kok tiba-tiba jadi ratusan miliar kekayaan. Ya memang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu akan rasanya sulit dijawab oleh Budi Ari, dan bahkan mungkin lebih sulit dibandingkan untuk men-tracking atau mencari tahu alur aliran dana judi online. Karena jawaban-jawaban yang disampaikan bisa jadi bumerang gitu, karena salah-salah jawab bisa jadi satu kasus baru. Bisa nambah kasus gitu kan. Ini satu judi online belum selesai bisa nambah kasus lagi gitu. Ya tapi bagaimanapun memang yang namanya pejabat di Indonesia itu biasanya jelas gitu ya. Biasanya itu ada usaha-usaha yang mendukung dia untuk kemudian bisa menimbun kekayaan sampai ratusan miliar. Nah, memang yang tidak terlihat gitu ya, yang tidak ketahuan profesinya apa, itulah yang kemudian mencurigakan. Jadi ya ini sebenarnya adalah bagian dari blunder Budi Ari sendiri, kenapa dia berani-beraninya nyenggol PDI Perjuangan sehingga sekarang ditanya balik gitu. Dan sepertinya kalau PDI Perjuangan serius mau menindaklanjuti ini atau mencari tahu terkait kekayaan Budi Ari itu rasanya juga akan menjadi satu tontonan yang sangat luar biasa meriah. Tapi sebelum itu semua, mari kita fokus dulu kepada kasus judi online ini, karena judol ini sudah benar-benar menghancurkan banyak sekali kehidupan masyarakat Indonesia. Jutaan orang terkena dampaknya dan rasanya semua pelaku-pelakunya tidak layak untuk diberikan maaf atau diberikan hukuman ringan. Sehingga saya berharap memang Budi Ari ini bisa bercerita selugas-lugasnya, sejelas-jelasnya terkait sebenarnya apa yang terjadi di dalam gitu. Karena saya ketika mendengar pernyataan Budi Ari bahwa saya akan bongkar gitu ya, sepertinya dia tahu sesuatu gitu, dan ya semoga dia tidak berubah pikiran. Semoga kalau misalkan nanti dia sudah ditahan, jangan sampai kemudian diam dan bilang nggak tahu apa-apa. Ya selamat menjawab kepada Budi Ari gitu. Rasanya tidak hanya jawaban kepada jaksa yang perlu dipersiapkan, tapi juga jawaban kepada Deddy Sitorus. Karena benar juga gitu ya, kok tiba-tiba jadi kaya, dia ngapain? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.